Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan saya, Sumarna Nana. Dengan ini akan mereview uang Rp5.000 yang bergambar Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat. Adapun Tuanku Imam Bonjol adalah pimpinan kaum padri atau pimpinan kaum ulama yang dilahirkan pada tahun 1772 di daerah Bonjol, Pasaman, dari keluarga religius yang kuat, dan nama aslinya adalah Muhammad Shahab. Ayahnya bernama Hatib Buyanuddin dan ibunya bernama Hamatun. Tuanku Imam Bonjol mempunyai gelar lain, yaitu Malimbasa dan Petosari. Pada tahun 1800 sampai 1802 menempuh pendidikan agama, sehingga dia menjadi pimpinan ulama atau kaum padri. Pada tahun 1803 sampai tahun 1821 terjadi perang padri, yaitu perang kaum ulama dengan kaum adat, karena ada perselisihan di mana kaum adat mempertahankan tradisinya seperti berjudi sabung ayam, mabuk-mabukan atau minum arak tua, mencuri, merampok. Sedangkan kaum padri menginginkan perubahan kehidupan jadi tenang, tentram, aman, dan religius menurut ajaran agama Islam yang baik. Adanya pertentangan kaum padri dan kaum adat ini dimanfaatkan penjajah Belanda dengan memperbesar masalah, di mana Belanda membantu kaum adat sehingga terjadi perang besar. Sementara dalam peperangan ini kaum padri dapat kemenangan dan dapat mempertahankan benteng Bonjol. Tetapi dengan taktik bujuk rayu Belanda ingin mengadakan perjanjian dengan Tengku Imam Bonjol, sehingga dapat mengadakan perjanjian, tetapi Belanda mengingkari perjanjiannya, justru dapat menangkap Tuanku Imam Bonjol dan membuangnya ke Cianjur, Jawa Barat. Terus dipindah ke Ambon dan Minahasa. Dan pada tanggal 6 November tahun 1864, Tuanku Imam Bonjol wafat di Manado pada usia 92 tahun. Itulah taktik Belanda, taktik adu domba Belanda, sama seperti waktu zaman perang di Ponorogo. Seperti itu kejadiannya. Itulah penjajah Belanda. Adapun kelicikan Belanda, satu, adanya taktik adu domba atau memecah belah.
sehingga mengakibatkan perang saudara. Kedua, adanya monopoli perdagangan yang harus menjual rempah-rempah ke Belanda dengan harga murah, atau disebut juga dengan sistem kulturstelsel. Ketiga, adanya sistem pajak landrente, membayar pajak dengan uang perak, sedangkan dalam perdagangan dengan Belanda yang diberlakukan dengan uang kertas yang kurang berharga, sehingga terjadi seperti di Maluku, terjadi perang. Keempat, dengan dalih pembangunan jalan, Belanda melakukan kerja paksa. Kelima, dalam perdagangan dilakukan pembayaran dengan uang gulden Belanda, sehingga setiap kesultanan dapat diatur melalui perjanjian yang menguntungkan Belanda. Itulah taktik Belanda penjajah di Tatar Nusantara ini. Sekian dulu, like dan subscribe untuk kelancaran video ini. Terima kasih.